geresel beli domba, geresel dipencit, ya setiap tahun beli domba, beli sapi, geresel dipencit. Bukan hanya itu, dalam rangka cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah melebihi cinta segala-galanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah beriman seseorang kamu hingga ia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai yang lainnya. Ya. Jadi cinta kepada Allah segala-galanya. Bukan berarti kita tidak mencintai yang lain. Kita mencintai istri Allah, istri mencintai suami, kedua orang tua mencintai anaknya. Ya, kita mencintai harta, mencintai jabatan, dibolehkan silakan. Tapi cinta kepada Allah harus melebihi segala. Jadi kalau kita mencintai harta, jabatan, tahta, itu kan jauh dari Allah, berarti itu sudah musyrik, ya. Itu jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Jadi yang kedua adalah cinta, hikmah ibadah kurban dalam rangka cinta kepada Allah dan cintanya segala-galanya. Kemudian yang ketiga, tasyakur bi nikmatillah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah itu tak terhitung, ya. Subhanallah, patut disyukuri. Makanya di dalam surat apa yang berbunyi begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Surat apa? Surat apa? Jangankan kita yang sudah tua, anak kecil juga sudah hafal. Bahkan anak kecil lebih hafal daripada kita. Udah kadang-kadang sopoh deui sudah tahu nih, hari kalimat hafal sudah tahu. Ya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya atau sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ya. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam surat ini Allah menginformasikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semua, kepada umatnya, ya, bahwa nikmat Allah itu tak terhingga, tak terhitung banyak, patut disyukuri, ya. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Ya. Nah, jadi orang yang bersyukur kepada Allah akan dilipat gandakan, ya, kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak Ustaz? Ibadah kurban itu kan dalam rangka tasyakur bi nikmah, memangnya ada apa? Coba bayangkan Bapak Ibu, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menggantikan putra Nabi Ibrahim ke siapa? Ismail, ya,
tidak diganti oleh binatang ternak. Berarti pamintan anu kedah dikurbankeun ayeuna teh saha? So, kita bayar. Bapak dan Ibu mendekati Idul Adha pasti akan menangis setiap waktu. Aduh, asa ketenangan ya. Asa ketenangan mah nya sami Pak Mama Oki. Anak urang rek dipeuncit ke tanggal 10 Juli. Ya, begitu juga anak kita. Kalau anak kita yang soleh, gitu kan, ya, tidak akan tenang, gitu kan, akan menghadapi detik-detik Idul Adha. Kalau anak yang tidak soleh, gitu kan, menjelang Idul Adha kabur, berantaran sia dipencit. Makanya Allah Subhanahu wa taala memaparkan itu kan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102 akan saya bacakan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fa'dur matar madatar qala ya abati ma'al matuman satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya begini, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, maksudnya Ismail, karena Nabi Ismail ya sejak dilahirkan, kemudian Nabi Ibrahim ayahnya ditugaskan oleh Allah meninggalkan keluarga. Waktu kebayang Ismail ditinggalkan oleh ayahnya sejak lahir ya sampai usia kurang lebih, kalau di zaman sekarang itu adalah usia 5 tahun atau 7 tahun atau 6 tahun ya. Sejak kecil diasuh oleh ibunya Siti Hajar ya, diasuh. Tempat mengasuh Ismail sekarang kan dipakai untuk melaksanakan tawaf, yaitu di Hijir Ismail itu ya. Nah, Nabi Ismail kan sejak kecil tuh bertanya-tanya itu. Kalau dalam bahasa orang begitu, wahai ibu, saya sudah rindu ingin bertemu dengan ayah, saya sudah rindu ingin bertemu dengan ayah, terus saja. Akhirnya setelah Ismail ya, tadi di dalam ayat tadi pada umur ketika disini, maka ketika anak itu sampai kepada umur sanggup berusaha bersamanya, jadi berarti kurang lebih sekitar usia 6 tahun atau 3 tahun, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dipertemukan itu di Jabal Rahmah, itu tempat hukumnya jamaah. Lalu kalimat berikutnya qala ya bunayya ini arafil manam. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku melihat dalam tidurku, atau dalam mimpiku maksudnya. Ani adbauka fa'dur manajatar, bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya. Sudah dipertemukan oleh Allah, kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sok bayangkan, misalkan orang tidak bertemu ya karena tugas, tidak bertemu dengan istri, tidak bertemu dengan anak. Setelah dipertemukan oleh Allah, tiba-tiba Allah menugaskan
mewajibkan ya agar anak kita disembelih. So, bagaimana? Tapi ketika Nabi Ibrahim menyampaikan ya kata-kata ini di depan putranya Ismail, lalu qala jawab Ismail putranya, ya abati al matumar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepada kamu. Ayah kira-kira anak mengajawab itu rek dibenci? So, kira-kira ya sigana lamun bapaknya nawakin gitu di depan anaknya, nah bapak teh mencit tidak cikumah menurut kamu. Jawab anaknya pasti kemana? Meme saya, ayah dulu. Ya. Tapi Nabi Ismail menjawabnya, subhanallah, luar biasa. Ya abati al-matumar, wahai ayahmu, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Kita bayangkan ya, lamun Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya, diganti oleh Allah. Sok ayah bayangkan ke orang sadaya. Detik-detik mendekati Idul Adha, dan malah tenang. Walaupun kita punya uang banyak yang disimpan di bank, tetapi yang terpikirkan anak kurang dibenci. Semoga anak-anak misalnya ayah karena 12-an misalkan ya dipencit setiap tahun. Ini punya anak tunggal kan hiji-hijinan dipencit tahun ayah, banyak ya. Makanya dengan lulus ujian Nabi Ibrahim di dalam surat As-Saffat ayat ke-107 nya Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus ganti anak itu dengan seekor ya sembelihan yang besar, diganti dengan seekor kibas, dengan seekor domba yang besar. Ya, jadi akhirnya kurang kurban teh bukan menyembelih anak yang kita cintai, yang kita sayang, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kurban. Nikmat tidak? Diganti anak dengan seekor kibas yang selamat, nikmat tidak? Nikmat tidak? Walau bisa nikmat tidak? Karena nikmat, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelaksanaan kurban itu dalam rangka tasyakur bini ya. Tapi kadang-kadang orang sok nyendal ya, ketika panitia berkomunikasi dengan warga, dengan kita, Pak mari kurban ya, tahun kemarin kurban aja ini kurban ya. Bahkan ada yang mengatakan kantong banyak kurban tiap tahun. Pertanyaan Pak Ustaz Nunu, diurang kosong itu ya. Alhamdulillah kita itu mah hanya di daerah yang lain ya, di daerah yang lain, di masyarakat yang lain, diurang mesti sabar beda. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kan kita diberikan kemampuan untuk menyisihkan sebagian rezeki untuk kepentingan di jalan Allah. Makanya dengan menabung, insya Allah, dulu kan pernah tahu berapa Pak Ustaz? Ya, nabung gitu kan, karena ada yang apa namanya
yang menangani, yang koordinirnya itu, ya remaja tahun berapa itu? Pertama ya tahun 90 berapa? Tahun 95 ya, ikatan remaja pertama yang mengkoordinir ibadah kurban, sehingga setiap warga di ditagihan gitu, ya. Ada yang berapa gitu kan. Kemudian dihitung, disimpan dulu di bank gitu. Kemudian nanti dihitung setelah mendekati waktu ibadah. Nah sekarang juga, karena memang kalau hitung-hitungan langsung aduh dia perlu kurban 3.600.000 ya, lebar deh. Jangankan yang sempit rezekinya, yang lapang rezeki saja, yang uangnya banyak gitu kan, kalau mendengar kata-kata 3,5 juta lebar deh gitu. Ya, tapi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di suatu kampung, namanya kampung lupa lagi, tapi di daerah sebelum Tasik ya Ustaz, Singaparna gitu kan, ya, yang kurban itu sampai 40 ekor sapi gitu. dari tabungan warga gitu. Dari tabungan warga, dan yang mengkoordinirnya adalah ikatan remaja, dan sampai dari dulu sampai sekarang masih berjalan. Jadi kalau misalkan kita ingin berkurban, mendekati waktu ibadah kurban, rasanya berat ya. Tapi kalau kita menabung gitu kan, setiap hari gitu kan, menyisihkan insya Allah ya seperti tadi aja, 10.000 sehari ya, sebulan berapa? 300.000 satu tahun, 3.600.000. Atau Pak Ustaz agak tuh ingat 10.000 atau 5.000 sehari gitu kan ya, 5.000 sehari berarti kalau satu tahun berkurang gitu kan. Nah karena kita sempit rezeki tapi punya keinginan atau tahun depannya kurbannya gitu kan, nah itu ya, insya Allah yang penting keinginan ya, motivasi. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hikmah berkurban yang ketiga, yang terakhir ya. Hikmah berkurban adalah ihsanul insan, berbuat baik kepada sesama manusia. Ternyata di dalam bulan Dzulhijjah selain berkurban ya, perbanyaklah sedekah dan doa. Perbanyaklah sedekah. Kalau misalkan tahun ini tidak bisa berkurban karena tabungan ya belum bisa mencukupi, ya sedekah saja. Sabda Rasulullah, dilul mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuh. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Ya, sedekahnya. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita belanjakan, ya, mendapat pahala balasan dari Allah yang berlipat ganda, menjadi amalan soleh insya Allah ya, insya Allah. Kemudian yang kedua, falsafah kurban. Kalau tadi hikmah kurban, nah falsafah kurban yaitu salah satu diantaranya membuang sifat-sifat binatang, sifat-sifat hewan pada diri manusia, pada diri kita. Jadi pada diri kita itu ada sifat-sifat hewan, ya. Apa itu sifat-sifat hewan yang kita rasakan atau sadar ataupun tidak sadar? Yang pertama sifat isrof. Apa itu isrof? Serakah terhadap harta jabatan, ya. Itu sifat binatang, ya. Yang kedua sifat goflah. Apa itu goflah? Lalai terhadap dia tugas-tugas dari Allah. Sifat lalai, goflah, ya. Kalau dalam bahasa Garut mah gaplah. Orang Jakarta gaplek, kan? Berarti
orang yang suka main gaplek adalah orang yang melatih. Ya. Tapi dengan hal gitu untuk bermain mah kan orang main gaplek beri duitan ulah gitu ya. Ya. Saya teringat gitu kan dulu waktu kuliah dengan teman-teman sok gaplek. Dia jeneng orang gaplek deh. Sok ade gaplek urang mah kan kudu ingat karena lamun ngalurkeun kartu balak hiji kan kudu ingat bahwa Allah adalah Ahad. Lamun ngalurkeun kartu balak dua kudu ingat karena pedoman hidup Al-Quran dan hadis. Lamun ngalurkeun balak lima kudu ingat karena rukun Islam. Lamun ngalurkeun balak genep kudu ingat karena rukun iman. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Justru lamun ngalurkeun kartu gaplek apa yang keluar dari bibir kita? Modal sia, gitunya. Paeh sia. Maka negara gaplek kita doanya dikabulkeun maramot. Ya, kadangnya kalau gitu nya. Ayo iman kabul tentang naon resengkan jangan apa namanya melakukan jangan berlebihan. Kemudian, nah selain goplah juga sifat binatang yang bersemayam dalam diri kita adalah sifat sumun. Apa itu sumun? Dungu, tuli, torek terhadap seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lamun berkumandang suara ada gitu kan masih nongkrong dengan TV berarti sifat sumun itu bersemayam. Ya. Nah, maka di rumah lamun sakumah orang misalkan nonton sepak bola rame-ramena berkumandang suara ada alhamdulillah pareman. Ya, tapi ada kenyataan seperti itu. Dina kerapat wae kan lamun terdengar suara ada cek pimpinan rapat ya. Bapak Ibu rapat dipending dulu sebentar ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Begitu selesai ada, mari rapat lanjutkan kami. Lain salah kenyataan. Ya. Seharusnya mari kita sholat berjamaah bersama-sama. Setelah selesai sholat kita lanjutkan kembali rapat. Harusnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah sifat umyun. Arti apa umyun? Yaitu buta. Ya. Buta terhadap aturan-aturan Allah, terhadap hukum Allah, terhadap undang-undang Allah. Bersemayam itu sifat binatang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan ya sifat-sifat yang disebutkan tadi kita terhindar, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muttaqin, ya orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazzina minal qaumiz zalimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.